Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali bertemu teman-teman seluler, sahabat seluler bersama saya Uday Rayana di acara Bincang Eksekutif yang setiap pekan di hari Rabu pukul 11 kita kembali bersua seperti biasa membahas tentang tema-tema industri ICT yang semakin menarik dan terus berkembang dengan dinamika yang cukup menyita perhatian kita, dan tentu saja kita akan selalu menghadirkan narasumber atau pembicara atau spokesperson dari beberapa kalangan industri dari perusahaan yang menarik untuk kita bahas kali ini. Oke, di Bincang Eksekutif edisi kali ini kita akan membahas tentang menakar potensi bisnis wearable device di Indonesia atau di tanah air, dan kita akan menghadirkan Bapak Anjar Maulana Sandi. Beliau adalah Product Manager dari PT Ingram Micro Indonesia yang mengageni satu produk yang sangat kita kenal luas saat sekarang ini, yaitu Fitbit. Fitbit adalah smartwatch yang sangat diminati di Indonesia saat sekarang ini, dan kita akan banyak mengulas tentang bagaimana PT Ingram yang mengageni Fitbit dan kemudian juga produk-produk lain yang bernaung di bawahnya untuk produk wearable device dan juga IoT untuk bisa berkembang di tanah air. Kita sapa langsung Pak Anjar. Pak Anjar, selamat pagi Pak Anjar. Ya, halo Pak. Selamat pagi Pak. Sehat Selamat Pak? pagi. Oh, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebaliknya Pak Uday, gimana? Alhamdulillah juga cager ya. Mudah-mudahan itu yang Ya, paling kita jaga saat sekarang di iya, era pandemi betul, ya, karena cuma itu modal kita untuk bisa terus bisa betul berkarya. beraktivitas normal ya Pak ya. Betul, betul, betul Baik, Pak. baik ya. Betul, setuju. Baik, dan tentu saja juga salah satunya didukung karena beberapa perangkat ya untuk kita bisa gunakan sepanjang pandemi ini gitu kan, sangat Ya, diminati oleh masyarakat. Salah satunya ada smartwatch ya. Kalau bicara smartwatch nggak lepas dari beberapa merek-merek terkemuka. Oke lah kita sebut iPhone yang punya sorry Apple yang punya merek smartwatch juga ya, tapi itu cukup cukup inilah ya, karena segmennya tersendiri cukup mahal juga gitu untuk beberapa betul, betul, kalangan gitu betul. kan. Tapi juga banyak juga merek-merek yang bahkan saat sekarang ini juga merek-merek dari smartphone ya terutama dari China juga mengeluarkan produk yang sejenis ya gitu. Oke, sebelum kita membahas ke sana, mungkin Mas Anjar bisa ceritakan bagaimana Ingram awalnya bisa mengageni Fitbit, kemudian rencana ke depan dengan persaingan pasar dan produk-produk dan teknologi yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, pertama adalah bagaimana Ingram mengambil produk Fitbit untuk dipasarkan di Indonesia. Ya Pak. Untuk sebelumnya, sebelum 2018, ya di 2018 akhir apa namanya ke belakang itu, Fitbit udah masuk di Indonesia tapi bukan melalui Ingram, tapi melalui beberapa small district lah. Terus akhirnya Singapura melihat bahwa potensi Indonesia itu sangat besar, mau nggak mau Indonesia harus ada satu distrik officialnya untuk membawa Fitbit masuk ke Indonesia. Karena di Singapura sendiri Fitbit dibawa oleh PT Ingram Micro Singapura. Karena PT Ingram Micro Indonesia sendiri itu masuk di wilayah perusahaan multinational company, perusahaan base US, dan di beberapa negara lainnya pun Fitbit juga dibawa oleh PT Ingram Micro, dan Indonesia masuk di tahun 2018 awal. Dan Artinya itu sebenarnya masih pasarnya sudah ada atau yang sudah mengageni ya. Artinya ketika masuk tentu Indra melihat bahwa selain pasar yang tinggi, tapi mungkin peluang, ceritanya adalah peluang. karena sebelumnya sudah dimasuki oleh oleh pemain lain, kan tentu harus Ya, dikelola ulang ya atau ditata ulang gitu. ya, Karena kan apalagi betul, mungkin dari sisi harganya atau dari sisi betul, customer service-nya. Nah, bagaimana betul. uh, Fitbit atau Ingram sendiri menata ulang pemasaran Fitbit? Eh, 2018 awalnya itu semua yang back to back sama apa yang back to back sama small business yang pembeliannya ke Ingram Singapura, kita ajak ketemuan next untuk pembelian Fitbit itu lewat di PT Ingram Micro Indonesia, karena Ingram Indonesia udah ditunjuk official resmi sama Fitbit untuk jadi single disti di Indonesia Pak. Jadi mau nggak mau untuk yang sebelum-sebelumnya udah
mendatangkan Fitbit tapi yang kuantitinya nggak banyak, itu pembelian langsung ke income Indonesia. Hmm. Oke, Fitbit kan juga pasar utamanya adalah di e-commerce ya. Artinya memang cukup menarik perhatian, apalagi e-commerce Betul, juga sebelum pas masuk 2018 kan mulai booming ya setelah masuk ke betul. 4G kan. Nah, tapi kan kita tahu kalau di e-commerce kan nggak panjer ya kan, kita sama-sama tahu lah kan, apalagi main yang banyak kan, harga murah banting-bantingan. Sementara Ingram masuk tentu harus tadi saya bilang menata ulang supaya mungkin ada kesatuan harga atau stabilitas Betul. harga atau apalah yang sifatnya memberikan kepastian kepada konsumen, dan terutama juga kalau mereka Ya, beli kan juga kalau betul. rusak bagaimana ya kan, customer Ya, service-nya ya. perlu lebih respon lebih cepat lebih baik gitu. Oke, untuk masalah itu e-commerce kita juga bekerja sama dengan beberapa platform ya. Ada Tokopedia, ada JD.id, ada Shopee, ada Lazada. Bahkan untuk yang Lazada kita officialnya itu langsung dari regional Singapura. Jadi kita buka official store di situ dan kita tunjuk salah satu reseller kita untuk menaungin official store di beberapa e-commerce. Untuk masalah harga kita memperlakukan untuk harga sama seragam dan kita ada namanya kayak perjanjian. Nah, kalau misalkan dijual di harga pasarannya, kita akan tentunya akan ada sanksi dan penalti untuk nggak memungkirin untuk barang black market ya, karena untuk untuk barang seperti ini kan, untuk black market, barang VI itu ada di pasaran. Saya minta bantuan sama kerjasama lah dengan legal dari brand protectionnya Fitbit. Bahkan sekarang Fitbit udah under Google di tahun 2020, udah full akuisisi sama Google. Kita kerjasama dengan brand protectionnya Google, kita melaporkan ke legalnya masing-masing e-commerce bahwa ini barang tidak resmi, karena kita ada buktinya. Kita beli satu produk, kita cek SN serial number, oh ini bukan rilisan untuk Indonesia, mau nggak mau ya harus di take down. Dan udah mulai, dan sejauh ini sih alhamdulillah udah rapi sih Pak, yang udah rapi. Untuk ya masih ada satu dua lah, tapi kan butuh proses untuk take down barang-barang black market yang ada di e-commerce. Itu gak gampang sih, butuh waktu bang gitu. Iya, iya. Ternyata persoalan black market ini bukan cuma smartphone ya. Ya, Produk-produk ya, ya, wearable ya. device pun juga marak ya Betul, sebelumnya ya. betul, betul, betul. Tapi ya saya kebantunya dengan brand protection dari Google ya, yang menaungi Fitbit untuk melaporkan di legalnya e-commerce, men-take down barang yang bukan barang resmi di Indonesia. Karena untuk mendatangkan suatu perangkat smartwatch di Indonesia, kita harus butuh beberapa izin seperti Postel, karena Fitbit smartwatch yang lainnya mungkin ya kan ada Bluetooth, ada Wi-Fi, dan ada NFC yang gimana memancarkan sinyal-sinyal itu sesuai dengan Kementerian Informasi Kominfo Indonesia, harus ada izin postelnya Pak. Itu untuk masalah garansi. Untuk pembelian di Indonesia ya, untuk pembelian di Indonesia kita jamin itu garansinya itu selama setahun. Jika ada kerusakan apapun, kita akan bantu untuk replacement head to head ganti unit gitu Pak. Jadi bukan di service lagi gitu. Jadi untuk pembelian di Indonesia, tapi kalau untuk pembelian di luar dan barang black market kita tidak bisa bantu gitu Pak. Iya, iya. Memang isu tentang black market ini balik lagi ya, soal Yes, soal kesetaraan ya, soal fairness betul, juga ya kan. betul, Artinya betul, betul. Ingram selaku distributor ya kan, Ya, comply terhadap aturannya sendiri yang ditetapkan oleh betul, pemerintah, membayar pajak ya kan, betul. dengan bea Bea maksus segala cukai, macamnya gitu, dan juga import membangun duty, service center. Tapi tiba-tiba ada pemain lain yang ya gitulah, memanfaatkan momentum peluang ya kan, jualan ya, sendiri ya gitu. ya. Pas giliran Nah, rusaknya nggak ada. Memang harga betul. murah ya Tapi gitu ya. setelah di setelah dilihat-lihat ya Pak ya, untuk perbedaan harga antara black market dengan barang resmi itu nggak jauh berbeda lah. Cuman perbedaannya hanya di sekitar 200 sampai 500 ribu. Tapi dengan perbedaan harga nggak begitu jauh, user atau customer pun akan dirugikan dengan after sales-nya kalau pembelian di barang black market ataupun yang tidak resmi itu. Seperti kalau ada kerusakan, kita benar-benar tidak akan tanggung jawab dengan barang yang bukan diimpor ataupun didatangkan oleh PT Ingram Micro Indonesia, karena untuk proses penggantian RMA itu sendiri atau penggantian barang
barang rusak itu sendiri, kita langsung kirim ke Fitbit di Amsterdam atau di Belanda, di pusat RMA Fitbitnya gitu Pak. Jadi dengan beda harga 200 sampai 500 sih saya rasa sih worth it lah kalau beli yang resmi lah, jangan beli yang bukan barang resmi atau ilegal atau barang black. Kan kita nggak tahu after sales-nya bagaimana. Soalnya ada beberapa yang saya temukan atau tim saya temukan, Pak ini ada orang komplain pembeliannya di toko ini, di toko online ini. Setelah kita cek, ini barang bukan rilisan untuk Indonesia Pak, ini barang rilisan di negara ini gitu Pak. Ya udah kita mau nggak mau kita balikin karena sesuai dengan aturan yang di aturan internal kita, sistem kita, kalau bukan barang resmi Ingram dan serial number bukan untuk Indonesia, kita tidak bisa bantu untuk klaim karena serial numbernya itu pun sendiri juga dicatat oleh Fitbit, ini dirilis dari negara mana, ini barang resmi atau tidak. Kalau kita bantu, kita yang kena. Jadi sangat ketat untuk masalah after sales-nya di Fitbit itu sendiri, gitu Pak. Iya, ya, ternyata memang pernak-perniknya atau dinamikanya atau challenge-nya tantangannya Ya, juga cukup besar ya dari sisi betul Pak, bagaimana satu sisi juga bagaimana mengedukasi konsumen, kemudian juga betul, bermitra dengan platform-platform e-commerce itu sendiri ya kan. betul, betul, Mungkin dari betul, sisi betul. juga tetap juga ya maksudnya upaya-upaya hukum juga harus dilakukan karena memang namanya Ada. pemain kan juga tetap cari keuntungan gitu kan ya. Iya, iya, iya. Iya, betul. Setuju sih, Pak. Karena kan untuk ngedatangin barang black market kan mereka mungkin I think dia tidak melampirkan dokumen-dokumen kepabeaan, terus untuk masalah impor duty, dia nggak bayar impor duty, OPEX, dan biaya postal. Karena biaya postal juga itu ya ada sih, maksudnya lumayan, dan izinnya itu lama untuk biaya postal. Dan kita ada di Kementerian Perdagangan juga gitu Pak. Iya, Jadi iya. ada lengkap lah cara untuk administrasi ini. Artinya kalau sama sekarang ini 100% belum sepenuhnya clear ya penjualan Fitbit di black market atau sudah hampir maksudnya resmi semua barang-barang yang dijual di. Lap, udah mencapai 90% Pak, karena kita juga butuh waktu untuk men-take down Hmm. barang itu di di platform, karena butuh waktu karena yang diurusin sama tim legalnya e-commerce juga kan bukan hanya Fitbit saja, mungkin ada brand yang lain gitu yang bisa serupa, bahkan ada yang palsunya atau bagaimana. Karena saya juga sempat kemarin ketemu sama salah satu tim di e-commerce, saya mengeluh tentang masalah barang black market ini, dan mereka memahami ya, makanya kita ada kayak kasih link untuk pengaduan Iya, iya. jika ada barang yang tidak sesuai, barang black market dan barang bukan resmi, barang palsu, bisa dilakukan seperti di link tersebut, dan cukup membantu dan ongoing untuk 100% gitu. Iya, iya. Persoalan e-commerce black market ini kan buat konsumen kan karena memang ada disparitas harga yang cukup Betul, signifikan ya. Artinya tadi betul. kalau Mas Anja cerita kalau harganya juga udah nggak signifikan cuma beda 200.000 ya harusnya konsumen lebih memilih produk yang Betul. asli dan bergaransi kan gitu Ya, dari distributor resmi kan gitu kan. ya, ya. Nah sebenarnya Mas Anja bagaimana ya? Maksudnya teman-teman Fitbit sendiri berusaha untuk terus mengedukasi konsumen gitu. Sebenarnya manfaatnya apa ya buat konsumen untuk membeli barang-barang yang resmi dan bergaransi dari Ingram ini? Satu, after sales-nya Pak, dia tidak akan dipersulit jika ada kerusakan, benar-benar rusak ya Pak. Selama itu ada kelengkapan Fitbit-nya, kita akan ganti full 100% barang baru. Oke. Jika barang baru itu udah IOL atau discontinued, kita akan ganti ke tipe atasnya, dengan kalau misalkan tidak ada penambahan harga, ya tidak ada penambahan harga sama sekali. Jika ada penambahan, kita ngomong selisih kosnya tinggal selisihnya aja. Kita kasih beberapa pilihan. Bapak Ibu, untuk untuk tipe Ibu ini udah discontinued, mungkin kita bisa ganti dengan tipe yang lain Pak. Kita kasih saran tipe ini, misalkan usernya bilang boleh nggak kalau saya pindah tipe lain yang tidak disarankan sama Fitbit, tapi selisihnya kita nambah, boleh nggak? Pasti akan boleh gitu. Jadi mau nggak mau kita bikin bikin happy dulu lah user user kita gitu Iya, di iya. ini gitu. Terus misalkan udah ngelewatin masa garansi,
kan garansinya setahun. Kita akan bantu tetap klaim ke Fitbit RMA-nya. Dan nggak sering sih, ada beberapa kasus juga udah pembelian udah 3 tahun yang lalu tetap kita ganti dan kita bantu, dan alhamdulillah diganti dengan yang baru sama yang Hmm. di pusatnya sana. Kita kalau emang pembelian barang resmi kita full bantu sampai user itu happy dengan Fitbit, Pak. Iya ya, artinya benefit-benefit yang sekian cukup Banyak. banyak beragam diberikan, harusnya buat konsumen harusnya sih no worry lah ya untuk atau cuma Ya, sekedar beda 200 ribu betul, ya betul, betul. nggak terlalu. Apalagi kita juga ada beberapa kali itu melakukan promo trade-in, Pak. Kan mungkin user pengen ganti, pengen up dengan tipe yang Hmm. di atasnya. Karena Fitbit kan setahun itu pasti ada tiga, tiga produk yang tipe baru untuk launchingnya. Jadi kita ada beberapa kali melakukan promo trade-in dan antusiasnya lumayan tinggi ya, antusiasnya untuk promo ini. Jadi kita cek juga ini pembelian di mana. Jika kalau pembelian di luar negeri ataupun pembelian barang black market, mohon maaf kita tidak bisa bantu. Tapi untuk pembelian resmi dari PT Inka Micro Indonesia ya kita terima gitu. Oke oke, baik baik ya. Ternyata itu salah satu yang challenge ya Kuncinya. untuk Iya, memang betul. masuk dengan kondisi pasar yang angkut sedikit karut marut ya itu Iya, tantangan. Tapi iya, iya, ya tadi iya. ceritanya Mas Anjar udah 90% sudah cukup cukup baik, artinya memang 90. konsumen juga sudah memahami dan menyadari bahwa membeli produk yang bergaransi jauh lebih baik ketimbang yang Ya, abal-abal tanda kutip gitu, apalagi barang yang baik yang palsu betul Pak. juga. Oke, kalau Iya, cerita tentang lebih daunnya adalah kan Indram juga sudah masuk dari sejak 2018. Sebenarnya pasar wearable device terutama di smartphone seperti apa sih marketnya, gambarannya mungkin Mas Andir bisa cerita. untuk market sendiri Fitbit ini karena kan Fitbit itu yang orang tahu adalah smartwatch ataupun smart tracker. Tapi awalnya Fitbit itu adalah suatu corporate wellness solution di US-nya sendiri. Jadi market share-nya sekarang ya untuk sekarang itu 60% retail, 40% B2B, Pak. Project dengan wellness yang ada di Indonesia. Bahkan dengan pandemi kemarin itu kebalik, penjualan B2B wellness itu 60%, retailnya turun jadi 40% selama pandemi di 2020 sampai semester awal 2021 itu, Pak. Untuk marketnya masih 50-50 sih Tapi sementara growth-nya ini. terasa sekali ya di era pandemi ya. Berapa apa persen Ya, kenaikannya, Pak? Kalau kalau bicara untuk masalah persentase kenaikan penjualan. untuk selama pandemi kemarin ya persentase kenaikan dari tahun 2019 itu sekitar 20% Pak, karena kita ada beberapa kali project gede Hmm. dengan beberapa company, dia menginginkan namanya wellness solution untuk perusahaannya, karena Fitbit sendiri juga hanya sebagai tracker maupun smartwatch, tapi melainkan wellness solution. Kita ada namanya portal yang bagaimana pemilik perusahaan ataupun HR-nya ataupun dokter perusahaannya itu bisa nge-track kesehatan karyawan itu tanpa tanpa konfirmasi satu-satu. Jadi tinggal login, tinggal sinkron device Fitbit, dokter perusahaan, HR perusahaan bisa mengetahui data karyawan itu. Gitu. Gitu ya. Jadi udah Yes, yes, jadi yes. alat tracker juga ternyata ya. Betul, 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 betul. Kenaikan 20% dari tahun 2019 di tahun 2020 ya. Untuk yang 2021 ini kita masih belum tarik data full 100%, tapi ada kenaikan karena di awal 2021 kita kan meluncurkan tiga smartwatch yang baru. Ada Versa 3, ada Sense, sama ada Inspire 2. Banyak banget lah untuk portofolio Fitbit sendiri. Iya ya, ternyata kalau bicara kenaikan dalam kondisi pandemi dan memang produk-produk tertentu malah jadi hype dengan Yap, betul. peningkatan 20% double digit oke lah ya. Iya, 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 20%. Karena kan waktu awal-awal lockdown itu kan masyarakat di Indonesia kan tidak boleh kemana-mana, olahraga dibatasin, mau nggak mau workout di dalam rumah, jadi butuh suatu alat ya yang ngecek bagaimana sih workout yang bagus, terus heart rate-nya, terus udah berapa sih kalori yang kita bakar, berapa kalori yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Ya cukup cukup apa ya cukup tinggi
demandnya waktu awal-awal pandemi itu. Untuk yang retail ya, untuk retail saya bahas bukan yang projectnya, bukan B2B-nya, tapi di retailnya tinggi juga, tapi nggak setinggi B2B. Gitu. Hmm. Nah, pertanyaannya kenapa ya B2B ini apa karena perusahaan semakin menyadari pentingnya kesehatan karyawan sehingga pada akhirnya mereka rela untuk mengalokasikan anggaran lebih untuk membelikan perangkat wearable device ini terutama smartwatch untuk karyawan ya? Mungkin aset terbesar perusahaan mungkin karyawan kali ya. Kalau karyawannya sehat, produktivitas perusahaan juga akan sehat. Oke. Itu yang saya tangkap, Pak ya. Karena yang dapat yang waktu saya jual di B2B itu kebanyakan di perusahaan mining sama oil and gas karena klaim asuransi dua perusahaan mining sama oil and gas itu sangat tinggi, ya why not kalau kita bantu mencegah dulu daripada ngeklaim duluan. Jadi selalu ada satu perusahaan oil and gas itu yang selalu request dibuatin wellness program lagi dengan Fitbit. Iya, iya. Ternyata blessingnya di situ Luas, ya. ya sangat luas sih untuk cakupannya, nggak hanya sebagai ya lifestyle smartwatch, lifestyle tracker, tapi wellness kita sebenarnya itu wellness itu di kategorinya tuh kalau kita bisa head to head dengan smartwatch yang lain. Kalau contoh sama Apple Watch kita nggak bisa head to headnya karena Apple Watch lebih ke komunikasi ya sama lifestyle. Fitbit bisa notifikasi bisa munculkan semuanya, tapi lebih ke wellnessnya kita. Sama Garmin Sport juga kita olahraganya hanya daily activity aja, olahraganya yang bukan sangat-sangat detail seperti yang Garmin punya. Ada segmennya masing-masing lah. Betul, betul, betul. Yang menarik kan Fitbit ini adalah memang tadi yang Mas Anda cerita kan ini produk yang memang fokus pada tadi ya wellness itu kan untuk healthy lifestyle gitu, tidak didukung misalnya kalau Apple Watch jelas dia di belakang ada Apple ya kan, dia punya iPhone. Kemudian kalau brand-brand China yang sekarang belakangan juga masuk ke wearable device ya kan seperti smartwatch ini kan juga dia didukung juga oleh smartphone-nya kan juga gitu. Betul. Artinya tinggal dikatrol kan, misalnya persepsi itu dari yang brand sebelumnya dari smartphone-nya mungkin bisa ngedorong dari produk ininya. Ini kan tantangan sebenarnya buat Fitbit ya gitu kan, tidak didukung apa karena harus langsung ya sudah emang saya jualan smartwatch itu kan sebenarnya saya berkompetisi dengan pemain lain yang juga perangkatnya boleh dibilang jadi semacam kayak ekosistem gitu ya. Betul. Nah, bagaimana ya maksudnya membangun awareness itu sendiri ya sekarang maksudnya kan waktu Ingram masuk sebenarnya Fitbit juga udah cukup populer, tapi tentu ketika Ingram mengageni langsung tantangan adalah bagaimana membuat brandnya juga semakin makin bagus persepsi sehingga akhirnya bisa mendorong penjualan lebih banyak lagi. Oke. Kita kan penjualan tidak langsung ke user, kita penjualan melalui beberapa master dealer dan seller. Kita bekerja sama dengan mereka. Ingram selalu menerima inputan dari beberapa master dealer maupun dealer dan reseller untuk nge-branding Fitbit ini karena saya tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan masukan input dari partner Ingram itu sendiri, Pak. Selain itu juga kita bekerja sama dengan beberapa platform e-commerce untuk naikin di branding di platform mereka kayak seperti 12.12, 11.11, 99 ya seperti itu. Dan untuk beberapa KOL kita juga ada KOL untuk influencer yang Fitbit lah, KOL. Dan beberapa media kita kerjasama. Salah satunya Seluler ID yang selalu Pak nggak tolong ada launching produk baru ya everything itulah Pak. Dan itu waktu offline ya Pak, begitu ada pandemi itu saya berubah haluan lebih banyak bekerja sama dengan beberapa dokter sama klinik untuk nge-branding Fitbit ini karena itu tadi segmennya Fitbit sebenarnya di wellness smart tracker gitu, bukan sekedar hanya jam tangan pintar saja, tapi di situ banyak fitur yang sangat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia sendiri. Iya. Pastinya ini kan juga tadi yang
Mas Anjar cerita gitu kan, fitur-fitur yang memang bisa disematkan, teknologi terbaru yang akhirnya bisa Iya, bisa membantu. Contoh misalnya detak jantung gitu, atau mungkin betul, tekanan darah ya kan gitu. Nah, betul. kalau bicara teknologi atau fiturnya seperti apa yang sudah disematkan sampai hari ini, sampai di level yang tertinggi Paling untuk atas. varian dari Fitbit? Oke, untuk Fitbit sendiri ya, saya contohkan itu Fitbit Sense, Pak ya. Fitbit Sense itu apa namanya salah satu SKU yang paling tingginya Hmm. Fitbit. Hmm. Fiturnya udah lengkap ya. Dari segi sensor pasti ada heart rate-nya, continuous heart rate selama 24 jam, selama 7 hari nggak putus. Yang kedua ada EDA sensor di mana ada sensor stress management. Iya, Kita iya. stress management yang bagaimana ketika kita stres di situ ada sensor, ada notif dan ada saran you stress gitu kan, you stress tolong deh seperti ini, seperti ada notifikasi dan saran dari EDA sensor itu sendiri. Dan ada EKG, ECG untuk melihat ritme jantung. Tapi tetapi di Indonesia sendiri untuk fitur EKG itu sendiri juga belum bisa berfungsi karena masih terkendala dengan izin dari Menteri Kesehatan, karena kan alat kesehatan maksudnya gitu Pak. Terus selain itu ada Prima Health Tracker. Prima Health Tracker ini untuk kesehatan wanita. Ini udah launching di tahun 2019 ya. Hmm, hmm, hmm. 2019, terus 2020 ada, 2021 ada. Ini kesehatan untuk wanita yang di sana ya mengenai masalah kewanitaan. Hmm, Terus hmm. ada lagi eh, berapa jumlah air yang kita sudah minum, kalau makanan apa aja, food gitu, bisa dimasukkan semuanya. Dan ada sleep tracker. Sleep tracker ini dari awal Fitbit punya di tahun 2016 waktu saya bekerja belum di IGAM. 2016 itu udah ada namanya sleep tracker, tapi dikembangkan menjadi sleep score. Jadi kita ketahui SPO, satuan oksigen kita selama tidur sampai 1 hari itu udah berapa, terus deep sleep kita itu udah berapa, jumlah tidur kita berapa jam, deep sleep kita berapa, tidur IMM berapa, ya sangat lengkap di apps-nya di sleep tracker itu Pak. Iya, ini Masih banyak luar lagi biasa sih, ya. masih banyak sih sebenarnya kalau digali ya, tapi untuk pembahasan sejam sih kurang, nggak cukup waktu untuk ngulik fiturnya Fitbit sedalam-dalamnya gitu Pak. Iya, Ini ya. saya cuman garis besarnya saja sih Pak, yang yang kita butuhkan gitu. Justru itu yang Mm-mm. menjadi harapan dari seorang kan Ya, membeli satu produk seperti Fitbit, tentu kan tadi kan kaitannya nggak ya, bawa, dia nggak cuma sekedar penunjuk jam ya sebagai jam tangan ya, gitu, artinya ya, lebih ya, ya, kepada ya, lebih value yang ditawarkan ya, akhirnya fitur-fitur betul, untuk betul, mendorong juga lah jadi lifestyle untuk jadi satu betul. kesehatan tuh hari ini udah bukan lagi sekedar kebut, tapi sudah jadi gaya hidup ya gitu kan. Betul, apalagi dengan baterai ya kan, orang kan juga kan males ngecas sebenarnya sih, habis lagi baterai gitu kan. Kalau Fitbit dia baterainya tuh bisa up to 14 hari. Mau oke. Ya paling cepat habis tuh 5 hari, itu yang tipe Sense sama Versa 3, ya 5 sampai 6 hari. Hmm. Untuk tipe trackernya up to sampai 14 hari Pak. Oke, oke. Secara Sekali produk cas. sebenarnya segmen yang dibidik dari sisi range produknya seperti apa sih Fitbit ini, Mas Anjar ya? Ah, Untuk dari segi produk, Fitbit dibagi ada 3 ya tadi Pak. Ada Smart Scale. Smart Scale nggak masuk di Indonesia, itu timbangan. Ada Smart Tracker. Smart Tracker ada 1, 2, 3, 4 varian Smart Tracker. Hmm. Bahkan untuk Smart Tracker ini di bulan depan akan ada launching tipe terbaru Smart Tracker, yang di mana udah banyak yang tanya sih, kapan masuk di Indonesia, kapan Hmm. masuk di Indonesia. Itu saya tidak bisa ngomong dulu di sini, karena itu masih rahasia. Dan satu lagi smartwatch untuk saat ini yang masih ongoing itu ada 3 tipe. Gitu. Oke. Ya, Secara harga range-nya kan secara kompetisi udah semakin ketat ya. Pasti kan ya, harga kan juga masih salah satu betul. jadi daya tarik konsumen ya. Hmm. Gitu. Antara line yang flagshipnya sampai yang terjangkau tuh seperti apa ya? Mungkin Mas Anjar. Untuk harga sendiri di Startcom 1,399, 1,3 juta sampai di angka 4.900.000 Pak, yang tipe tertingginya. Untuk Hmm. ya masih
bisa kejangkau sih sebenarnya loh Pak ya, dengan fitur sama layanan yang dimiliki sama Fitbit. Iya, iya. Artinya masih di bawah 5 juta ya, masih di segmen Masih menengah ya. Oke masih lah yang masih tadi Mas masih terjangkau ya. ya, ya dengan fitur yang banyak, terus ada beberapa after sales-nya juga kita jamin, terus setiap pembelian Fitbit itu dapat di Fitbit Premium, yang dimana Fitbit Premium ini kalau satu bulan bayarnya itu di angka 79.000, dan biasanya ada beberapa tipe Fitbit Premium 1 sampai 3 bulan, ada yang 1 sampai 12 bulan Pak. Gitu. Di situ banyak fitur-fiturnya gitu. Makanya saya tidak bisa ngejelasin secara detail karena nggak cukup waktu gitu. Banyak sekali Oh, range-nya gitu. balik lagi inovasi teknologi ini di industri wearable device juga ternyata diam-diam juga sama dahsyat ya dibanding dengan Ya, seperti ya, smartphone juga gitu ya. betul, 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 betul. Gitu. Gitu. Untuk inovasi, Fitbit selalu ya pasti ya, mulai dari fitur-fiturnya yang sebelum COVID ini yang kita tidak tahu, ada fitur namanya SpO02, satuan oksigen yang kita bisa cek, terus fitur yang bisa ngecek suhu tubuh itu ada di salah satu tipe Fitbit, yaitu di Fitbit Sense. Jadi eh, selalulah Fitbit itu berinovasi karena di US-nya sendiri Fitbit ada laboratorium untuk mengembangkan fitur dan fitur kesehatan yang akan di launching ke publik. Seperti ada kemungkinan di 2022 awal untuk mengukur diabetes. Oh, Itu salah satu wow. inovasi, salah satu inovasi yang sedang dikembangkan oleh Fitbit. Tapi masih diteliti di sana apakah cukup akurat sensor itu atau tidak. Kalau tidak akurat, Fitbit tidak akan launching di pasaran. Tapi kalau itu sangat akurat dan real time dan sama hasilnya dengan alat kesehatan, Fitbit akan mengeluarkan itu inovasi. Salah satunya tadi suhu tubuh. Iya, iya. Ketika kita tidur, kita bisa ngecek suhu tubuh kita selama tidur sampai satu hari itu berapa gitu. Ya, Ya, inovasi rasanya ini tadi. jadi satu killer fitur ya. Yes, Sama yes, seperti yes. di era pandemi ini kan orang sangat concern untuk bisa mendeteksi apakah COVID kan juga tekanan Iya, darah ya kan gitu kan, oksigen betul, saturasi itu kan betul, juga kalau memang sudah ada di Fitbit yang dilengkapi fitur itu ya buat apa juga beli perangkat lain yang betul, tambahan. betul, 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 betul. Eh, bah, saya bisa sedikit cerita ya, salah satu user saya, dia emang ada masalah dengan jantung beliau. Dia emang pengguna setia Fitbit dari sebelum Fitbit ada di Indonesia. Hmm. Maksudnya belum resmi di Indonesia. Sampai dia resmi di Indonesia, beliau pengguna setia, dan beliau selalu cek medical check up dan selalu melihatkan reportnya di apps-nya Fitbit dengan konsultasi sama dokter jantung. Dokter jantungnya bilang ini alat bagus, continuous heart rate-nya detail per detik bukan per menit. Per Hmm. detik itu kelihatan berapa. Suatu ketika beliau ngecek di smartwatch-nya, itu heart rate-nya nggak seperti biasa angkanya. Ketik satu hari dibiarin, 2 hari dibiarin, mungkin alatnya rusak, smartphone-nya rusak. Dia pakai yang tipe yang lain, sama hasilnya, sama, pakai tipe lainnya sama. Beliau konsultasi dengan dokter beliau bilang, coba cek di dokter, kayaknya ada masalah dengan jantung Anda gitu. Hmm. Benar, ada masalah di eh, jantung beliau, dan ada kayak kebocoran sedikit lah. Hmm. Mau nggak mau ya bagus. Makanya beliau bilang, oke, Fitbit emang bagus gitu. Ya, Setidaknya bisa memberikan ini ya apa alert system ya. betul, 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 betul. Jadi maksudnya ya dari fitur tersebut lah, karena kan fiturnya heart rate-nya Fitbit itu dia continuous heart rate. Hmm. Kita nggak olahraga, kita duduk, kita tidur, itu heart rate-nya itu terbaca selalu oleh Fitbit itu Pak. Jadi nggak masuk ke satu aplikasi tertentu untuk melihat continuous heart rate kita, tapi ketika Fitbit langsung dipakai dengan pengguna, angka heart rate itu langsung muncul.
dan continuous langsung continue seperti ya, dan terasa ya. betul ya manfaatnya buat konsumen Betul, ya. betul, 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 betul. Banyak sih testing dan beberapa masukan gitu kan itu kan dari pengguna, bahkan pengguna udah seperti teman sendiri. Jadi kenal dekat, bahkan teman-teman media, salah satunya bapak kan juga ada apa lagi nih yang dikulik untuk cellular ID dari Fitbit gitu kan. Banyak sekali inovasi-inovasinya gitu. Betul betul betul. Iya iya iya. Oke, saya mau lebih dalam lagi tentang masih tentang sedikit tadi kita ulas tapi belum dalam ya tentang persaingan. Tadi kan juga belakangan juga brand smartphone juga mengeluarkan produk yang sejenis yang Betul, mereka sebut sebagai ekosistem IoT kan gitu kan. betul, Kemudian betul. juga yang pemain besar seperti iPhone ya kan, Iya, Apple juga bersiap meluncurkan perangkat terbarunya yang kayaknya baru, ya, betul. yang masih mengalami penundaan tapi mungkin sooner later juga akan diluncurkan di akhir tahun ini atau maksimal di awal tahun Ya, depan kan gitu. Artinya memang ya, perangkat-perangkat ini kan punya punya kelebihan dan keunggulan masing-masing gitu ya. Artinya ya. kalau dari sisi kompetisi yang semakin ramai ya dinamikanya, marketnya, pesaing juga mulai banyak bermunculan gitu kan. Pas saja melihatnya seperti apa ya kompetisi ini di industri wearable device, terutama di sisi smartwatch dan smart tracker. Oke, untuk kompetisi yang saya lihat ini ya semakin banyak, semakin menarik dan semakin kita berlomba-lomba satu brand itu memberikan inovasi-inovasi dari segi fitur. Untuk marketing ya kita minta tolong tim marketing cara branding atau yang lainnya kita dekatin media atau yang lainnya. Tapi untuk kompetisi yang lainnya dari segi harga dan segi harga kita bisa bersaing mulai dari smart tracker bahkan sampai smartwatch. Untuk fitur kita juga lebih lengkap untuk wellnessnya. Mungkin yang dari fit dan apa namanya Fitbit yang lakukan adalah apalagi kan Fitbit ini sendiri kan ada dari Google, Hmm. pasti akan ya iklan di Google dibanyakin. Itu sangat terasa, ya Pak ya. Sebelum Fitbit diakuisisi sama Google sama setelah diakuisisi sama Google, iklan Fitbit lumayan banyak. Itu sangat membantu saya sebagai as distributor untuk mengembangkan mengenalkan produk di masyarakat. Untuk yang lainnya masalah promo kita kerjasama dengan beberapa e-commerce, terus yang mengembangkan yang lainnya dari fitur itu sendiri juga dari apa namanya dari kerjasama dengan beberapa partner, terus yang saya 1 tahun pasti akan ada beberapa tipe-tipe terbaru dan Hmm. fiturnya akan lebih dikembangkan dari sebelum-sebelumnya dari segi ngikutin perkembangan zaman yang dimana beberapa tahun yang lalu sebelum ada COVID belum ada kepikiran Fitbit suatu smartphone bisa ngukur suhu tubuh dan satuan oksigen. Setelah ada pandemi COVID ini ngikutin adanya tren COVID yaitu di mana orang bisa melihat suhu tubuh dan satuan oksigen. Terus yang lainnya kita selalu bekerja sama sponsorship itu sangat membantu juga. Misalnya ada beberapa kali event yang kita mau coba masuk sebagai sponsor Hmm. untuk ya head to head lah sama brand sebelah. Kita juga bisa kok seperti yang itu gitu. Sangat apa ya Pak ya? Sangat sangat cepat sih, sangat cepat pergerakannya dan sangat cepat inovasi yang kita lakukan untuk di masyarakat itu. Jadi Jadi nggak boleh meleng ya. Kalau meleng nggak bisa. bisa ngeleng, betul, betul, betul. Bahkan sekarang itu udah bisa dikategorikan bisa masuk di top 3 ya, Oke. top 3 di Indonesia. Karena dari segi pengaktifasian, karena saya lihatnya kan dari segi aktivasi itu kenaikannya bisa sampai 40% di tiap bulannya. Wow. Kenaikannya 40% di tiap bulannya, jadi wow, oke gitu kan. Karena kan saya kan ngelihat seberapa banyak device yang diaktifkan dan dipakai desinkron. Karena kan saya ada satu sistem yang mengetahui ini udah diaktifasi atau belum. Orang Hmm. beli diaktifasi atau belum. Terus baik lagi yang tadi kalau PPNA ini dia diaktifasi tanggal berapa gitu kan. Karena untuk Fitbit sendiri
garansi saya flashback dulu ya Pak ya. Untuk apa namanya garansinya kita lihat dari tanggal aktivasinya, dari Mm-mm. serial number. Misalkan kalau Pak saya mau klaim tapi garansi sama kwitansi saya hilang, no worry gitu kan, karena Fitbit bisa ngelihat dari serial number sama tanggal aktivasi itu. Jadi nggak bisa bohong lagi gitu kan. Saya baru beli ini rusak bla bla, tapi kan tanggal aktivasi sama tanggal serial number aktifkan juga saya tahuin gitu. Ya, real time-nya Ya, ketahuan ya. real Minimal time, ya real time, real time. aktivasi itu menunjukkan active users ya, artinya Ya betul, betul ya. betul, Oke. betul, 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 betul. Itu satu sebab ya ada kenaikan di kata-kata ya, kata-kata di tiap bulannya itu sekitar 30-40%. Oh. Saya ambilnya ya 40%. Oke, nah Kata-kata. dari kompetisi sendiri kan juga sekarang ini kan juga yang dihadapi Fitbit kan juga bukan tadi yang sekedar misalnya merek smartphone yang Ya, meluncurkan apa perangkat wearable device seperti smartwatch atau tracker itu kan gitu. Tapi juga merek jam tangan juga yang dia tradisional adalah dia merek memang merek jam itu sebut aja kan yang sekarang juga masuk kan Fossil atau Garmin gitu kan mana awalnya kan dia adalah merek jam sebenarnya tapi ya, atau mungkin dari sorry kalau Garmin lebih ke GPS kemudian masuk ke betul. smartwatch gitu ada memang Ya, merek traditionally kayak Fossil jam benar yang ya, sporty tapi masuk juga ke smartwatch gitu. ya, ya, Nah, ya. Mas Anjar melihatnya seperti apa ya? Maksudnya bahkan pemain-pemain itu juga mulai gencar masuk ke Indonesia gitu. Garmin saja tuh diambil agendanya itu juga oleh yang nggak main-main ya, oleh era Iya, gitu, ya, era jaya. Ini menunjukkan bahwa porsi atau market size di smartphone ini akan sangat gede gitu. betul. Saya melihat itu ya cukup kompetitif ya Pak yang untuk persaingan itu. Contohnya Fossil. Fossil dia sebagai lifestyle jam tangan lifestyle fashion Pak. Mm-mm. Eh, yang saya lihat dia hanya sebagai pelengkap dari segmen jam jam Fossil itu sendiri. Ya, ya. Maka ya ya kalau dibilang karena saya juga ada eh, saya saya lihat aplikasinya nggak sebagus Fitbit karena Mm-mm. Fitbit sendiri untuk apps-nya sendiri itu dia apps sendiri tidak ikut sama numpang sama apps yang lain dan fiturnya juga beda jauh yang saya lihat terus dia tidak fokus fokus karena kan brand itu bisa bagus karena dia itu fokus. Salah satunya adalah Fitbit itu selalu berinovasi, fokus dengan uh, inovasi-inovasi mulai dari sensor, sama fitur, sama menu, sama pengembangan-pengembangan yang gimana dari segi model, terus ngikutin perkembangan zaman. Dan kalau kita lihat dari segi postur ya on, uh, fit, apa modelnya ya cukup seperti itu dan baterainya ya nggak lebih dari 2-3 ya maksimal 2 harian lah. Mm-mm. Fitbit ya enggak saya tidak ngebagusin Fitbit ya tapi saya pernah karena saya head to head karena saya pakai langsung dan saya bedain sendiri beda beda sih kalau yang bapak udah bilang Fossil ya dia fokusnya marketnya sebagai pelengkap aja dari lini kategori jam tangan fashion dia. Kalau untuk Garmin dia sport full sport dan kesini-kesininya model-modelnya udah bukan sport lagi lebih ke fashion ngikutin tren perkembangan zaman. Dan Mm-mm. ini yang jadi acuan kita adalah sama ngikutin perkembangan zaman mengikuti perkembangan zaman gimana sih model trennya sekarang itu bagaimana kita ngobrol ke Fitbit karena saya sebagai distributor ketika meeting saya akan selalu sama prinsipal saya si Fitbitnya saya selalu bilang tolong udah pasti masukkan gitu kan karena sebelum pandemi dulu ada meeting namanya KPR dan selalu disuruh pilih kalau sebagai user modelnya yang mana yang bisa diterima di pasaran selalu uh, Fitbit juga membutuhkan masukan dari distributor. So fitur yang tadi saya jelaskan, Fitbit itu sebenarnya lebih ke wellness Pak, wellness, wellness smartwatch dan wellness smart tracker. Kalau dibilang ke smartwatch head to headnya sama yang brand-brand yang lain ya beda gitu kan, beda nggak bisa di head to headin dari segi fiturnya pun jelas beda banget jauh gitu kan Iya, iya. kegunaannya fungsionalnya dan strategi marketingnya pun juga berbeda karena strategi marketingnya Fitbit untuk sekarang ini saya juga lagi ngedeketin dan bekerja sama dengan beberapa apps kesehatan terus
sama klinik, sama dokter olahraga, sama beberapa kampus universitas untuk eh, pengembangan Fitbit ini gitu. Jadi segmennya Fitbit lebih luas cakupannya, nggak hanya sebagai smartwatch aja gitu kan. Jadi tadi yang saya bilang kan ada satu platform software di situ adanya wellness corporate, dan mungkin yang saya tangkap ya sejauh ini di brand-brand kompetitif itu belum ada software itu. Jadi bisa orang dipakai satu company dipakai smartwatch Fitbit. Jadi bos sama HRD-nya itu bisa mengetahui, wah karyawan saya satu hari ini dia uh, langkahnya udah sekian, kalorinya dia bakar sekian, dia tidurnya sekian, deep sleep-nya sekian, heart rate-nya sekian. Jadi ya tadi yang dibagikan Fitbit ada wellness solution ya, gitu Pak, yang dijual, yang saya selalu jual itu wellness solution-nya, bukan jam tangannya gitu Pak. Jam Karena tangannya bisa generik ya. itu iya generik. Kalau jam tangannya ya generik. Karena wellness solution ini kalau you nggak pakai wellness solutionnya dari Fitbit, itu lu harus pakai smartwatch-nya Fitbit. Kalau nggak pakai smartwatch-nya Fitbit ya nggak bisa ngedapetin wellness solution itu. Iya, iya. Bahkan ada beberapa kampus, Pak ya, beberapa kampus kedokteran itu kerjasama. Ada tugas akhir, dia butuh data, sampling data, tapi yang dia tidak mau yang manual, yang maunya real time. Ketemu discuss, dia tertarik, jalan, dia senang dan deal, dan sangat puas. Oke, pas banget saya mas dengan data ini real time. Setelah penelitian itu selesai, dia sekarang jadi salah satu partnernya Fitbit untuk wellness solution. Iya, iya. Ya, kita di range-nya sangat luas sih Pak, kalau bisa dibilang Fitbit ini arahnya kemana. Ya, ternyata pada akhirnya juga momen of truth-nya itu dari konsumen adalah ketika dia menggunakan dan dia merasakan manfaat, bisnis bicaranya experience gitu ya. Akhirnya Betul, menunjukkan betul, loyalitas ya, betul, Mas Anjar ya betul, gitu kan. betul, betul. Karena gini, kalau masalah ke user gitu, customer saya balik bilang tadi, untuk pangsa pasarnya Garmin, pemakai Garmin sama pemakai Apple Watch itu dia kebanyakan fanatik, user fanatik ya. Ya. Oke, saya nggak mau pindah kalau selain di Garmin ataupun di Apple Watch. Itu emang susah banget untuk ngotak-ngatik, menggoyahkan pindah ke Fitbit. Tapi yang brand-brand yang apa namanya, pengguna yang di luar dua tadi brand itu masih bisa kita ambil marketnya. Nah, makanya saya itu fokus, tujuan saya yang itu dulu deh, itu dulu, dan udah kena baru yang dua brand tadi. Iya, Dengan iya. seiringnya waktu ya banyak lah strategi marketingnya kan, yang nggak bisa saya jelaskan di sini. Saya punya strategi marketing yang bagaimana untuk ngedapetin pasarnya gitu. Iya, sebenarnya kalau bicara pasar kan saya melihatnya ini sangat luas sekali ya. Apa Luas, bedanya dengan TV luas, ya kan analog yang sekarang betul. mungkin akan pindah ke Ke digital nanti gitu digital, kan, atau dulunya TV tabung pindah ke ya, TV ke LED, apa LCD ya kan gitu kan, sebelumnya ya, plasma gitu. Artinya kan ya, ya, sebenarnya kan migrasinya juga tren, sangat mungkin ya. Maksudnya orang ya betul, bosen lah pakai betul, betul, apa betul, jam tangan biasa yang konvensional gitu, hanya bicara betul, fashion doang. Tapi kan hari ini kan betul. tuntutannya kan lebih ke lifestyle juga, dapat juga dari sisi kesehatan ya kan. Tren Artinya juga, pertempurannya sebenarnya lebih kepada market yang gede itu sendiri yang memang orang mau betul, pindah gitu karena ya tadi betul, kesadaran itu tadi ya, betul, Mas betul. Anjar ya. Tadi makanya kan tren masyarakat sekarang kan ngikutin tren yang ada, happening apa sih yang ada di pasaran sekarang gitu kan. Kalau untuk dua user dan dua customer, pengguna dari dua brand tersebut, itu saya susah goyang. Yang saya lakukan adalah pengguna baru, newbie yang pengen coba gitu kan. Kalau lu mau coba, untuk pengguna awam, coba deh Fitbit karena dia user friendly, penggunanya sangat gampang, pengaplikasian sangat gampang, bahkan dia bisa dipakai di semua platform apa, OS ya, bisa Android, bisa pakai Microsoft, bisa pakai untuk di iOS juga gitu kan. Jadi cukup cakupannya cukup luas, dan tadi user friendly dan sangat mudah.
sangat mudah lah penggunaannya. Itu yang saya dapat inputan dari beberapa user dan partner gitu. Fitbit ternyata gampang ya. Apalagi dia sekarang ada namanya smart Bluetooth. Jadi langsung connect otomatis Pak. Untuk yang tipe-tipe terbaru dari seri Vexa 3, Sense sama Inspire 2 sama tipe terbaru Lux. Dan tadi sangat mudah gitu settingannya, Iya, iya. nggak ribet. Betul, betul, betul. Saya rasa memang poinnya adalah tentang kesehatan itu sendiri ya kan. Lifestyle juga Betul, dapat ya kan. Kalau saya sekarang betul. misalnya orang udah terbiasa 10.000 langkah, nggak rasanya nggak afdol kalau nggak melihat Iya, iya, Fitbitnya iya. gitu ya gitu. Betul. Soalnya Fitbit juga ada notif, misalkan kita terlalu lama duduk gitu kan. Fitbit akan kasih notif, jam ini akan ada getar ataupun bila akan ngasih notif. Please move on karena lu terlalu lama duduk. Karena kan terlalu lama duduk juga Hmm. nggak bagus ya Pak ya. Hmm. Ya. Itu move terus langkahnya udah berapa gitu. Ya yang dibutuhkan sekarang sih masyarakat adalah bagaimana hidup sehat, nggak hanya lihat dari segi fashionnya, tapi gimana saya punya satu alat yang mendukung saya bisa pola hidup sehat, Hmm. terus bisa ngebantu saya mengingatkan, ngasih alarm misalkan kalau saya masih kurang jalan ataupun nutrisi kalori saya masih kurang mencukupin, terus udah berapa liter saya udah minum, terus Hmm. makanan yang saya makan itu berapa kalorinya, itu sangat ngebantu banget sih Pak. Jadi ya tadi lah tren hidup sehat kan digaungkan kan di sosial media maupun di masyarakat pada umumnya untuk pola hidup sehat, dan pasti akan didukung salah satu alat ya untuk menunjang pola hidup sehat itu sendiri Pak. Ya pastinya memang beda ya Mas Anjar ya. Saya menggunakan misalnya Fitbit gitu kan pada saat menggunakan tadinya akan merasa terpacu kan untuk misalnya Betul. 10.000 langkah minimal per hari. Ketika Iya, misalnya iya. tidak belum hari itu misalnya belum sempat ya kalau pulang ke rumah cari di jalan dulu muter-muter dulu Betul, sampai betul, betul, sebegitunya gitu betul, ya. Itu betul, udah betul. sampai Iya, mendorong kita iya, untuk iya, lebih iya. sadar ya. Gitu. Iya, iya. Bahkan saya sendiri, saya pribadi tuh saya bikin small group dengan beberapa teman saya, kan bisa ngelihat tuh di apps-nya Fitbit itu ada grup. Hmm. Komunitas pasti akan komunitas for all ya di seluruh dunia. Ya. Indonesia ada, di dunia juga ada komunitas. Terus ada namanya grup. Nah, kita kan nge-create grup, small group ya. Kita invite ya bisa cuma 2 orang doang, ataupun 5, bahkan bisa sampai sekitar 500 orang lah gitu kan untuk di invite. Kita bisa So, lihat, ya kita bisa lihat dia si A bisa hari ini dia jalannya udah 5.000 langkah, si B dia hari ini jalannya udah 7.000 angka gitu, saling melihat dan motivasi, gue gak mau kalah deh sama si A, masa sama-sama gitu kan, sama-sama memakai Fitbit, saya cuma 1.000 langkah doang. Terus kalau dia yang dibahas banyak loh, pasti pasti dia lagi exercise gitu ya, saling motivasi nih. Kalau di small kita bisa melihat teman kita udah berapa langkah gitu, tanpa kita jadi harus tanya, iya, berapa langkah lo gitu kan, kita bisa lihat, oh dia udah segini gitu kan. rivalitas sehat ya. Rivalitas Betul, mendorong betul, kesehatan ya. betul, 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 saling memacu hidup hidup pola hidup sehat lah Pak. Iya, ini selesai momennya udah sangat pas ya. Artinya memang Iya, quote unquote gini ya. Bagaimanapun pandemi mungkin ya banyak juga distraktifnya ya, merus apa ekonomi segala macam. Tapi mungkin juga ada betul. kesempatan kita juga untuk lebih menghargai kesehatan itu sendiri yang memang Iya, karena orang setuju. seolah ya it's given padahal sebenarnya kan nggak juga. Harus menjaga kesehatan itu sendiri dengan makanan, dengan aktivitas yang lebih baik ya. Oh, Tapi lebih dari itu juga ternyata hari ini juga memungkinkan untuk kita lebih baik lagi dengan perangkat seperti Fitbit yang smartwatch yang sudah lengkap dengan fitur-fitur yang mendorong orang lebih melihat parameter-parameter kesehatan gitu kan dari sisi makanannya, dari ya, workoutnya, dari sisi mungkin betul. aktivitas jalan kaki atau dia berolahraga, ya sepeda atau apa kan itu. Itu yang saya rasa momennya di situ ya Mas Anjar ya. Artinya ke depan ini kan tantangannya kan juga Fitbit merasa bahwa ada satu kesempatan besar untuk masyarakat menggunakan produk-produk seperti smartphone-nya Fitbit, tapi juga ada area apa masyarakat atau sebagian orang yang masih merasa ya penting nggak penting gitu. Nah,
Iya, Kalau lihat seperti itu, seperti apa ya Mas Anjar ya? Maksudnya ke depan kan juga pertumbuhan tadi Fitbit juga setiap bulan juga 20 sampai udah double digit lah ya. ya kan gitu. Mudah-mudahan apakah target di tahun-tahun depan ini kan udah akhir tahun juga nih ya. Ya, 2022 mau bagaimana nih kira-kira? untuk plan 2022 mungkin untuk yang di kuartal satu sama kuartal satu lah, kuartal satu akan saya masih konsepnya masih sama dengan tahun 2021, nggak jauh berbeda gitu kan Pak. Mulai dari kuartal kalian tidak tahu pandemi ini kan sampai selesai kapan gitu kan. Mm-mm. Karena saya ngikutin di tren di sekarang aja gitu kan. Ya. Untuk 2022 tetap ya kita masih ngejualin di kerjasama dengan beberapa platform online dan bahkan di offline. Tapi untuk online mungkin lebih banyak ya. Karena di 2020, 2020 full online tuh penjualan online gede banget. Dari 2021 kita bisa lihat di 60 ya, 60 online, 40 offline, karena masyarakat kita juga masih butuh touch and feel, melihat secara asli wujudnya bagaimana sih Fitbit itu gitu kan. Terus yang dari 2022 kalau mall dan yang lain-lain sudah dibuka dan offline-nya apa namanya pasar offline-nya meningkat lagi seperti 2019, bisa saya rasa sih 50-50 ya untuk strateginya yang saya lakukan di 50% online dan 50% di offline. Karena saya ngelihat nih pandemi ini bagaimana ke depannya kan juga pemerintah juga beberapa kali memberikan apa namanya peraturan mengenai PPKM atau yang lain. Makanya saya lihat aja sih, lihat yang ada dulu. Karena saya pernah sebelum pandemi ada bikin plan bagus gitu kan untuk offline dan yang online. Tiba-tiba ada pandemi masuk, itu strategi yang offline, strategi marketing offline Mm-mm. itu gagal, berantakan semuanya. Jadi harus Iya, iya. merubah plan lagi. Jadi untuk saat ini tidak bisa memastikan plan yang saya buat untuk di untuk di tahun 2022. Tapi di awal 2022 di kuartal satu plannya akan masih sama lah dengan 2021 ini. Mm-mm. Ya ngikutin, saya ngikut dulu lah, ngikut bagaimana sih di demand di masyarakat yang ada gitu kan. Karena tidak bisa, karena susah Pak, susah ditebak jujur. Untuk retail saat ini tuh tidak semudah membuat plan sebelum-sebelumnya. Mm-mm. Perkembangannya sangat-sangat cepat, Iya, iya. inovasinya, strateginya itu sangat cepat, bahkan sebulan aja bisa ganti beberapa kali plan yang kita buat strateginya gitu kan. Jadi ngikutin dan tetap ada strategi bisnisnya. Tapi untuk strategi bisnis, mohon maaf saya tidak bisa menjelaskannya di sini Pak, karena itu adalah konfidensial. Jadi Siap ya. ada beberapa yang saya share di sini, ada beberapa yang saya keep untuk saya dan untuk company saya. Karena Iya. tetap nggak, saya tidak bisa ngasih data yang 100% di umum sebelum di oke sama mungkin. Hmm. Tapi rencana ada virtual event tahun depan mungkin ada? Ada untuk virtual event. Untuk virtual event dalam waktu dekat ini, insya Allah ya, insya Allah Ya. jadi kita akan dalam waktu dekat kita ada dua sponsorship yang udah pasti itu di Jakarta Marathon. Hmm. Jakarta Marathon di tanggal 28 November ini kita salah satu sponsor di event tersebut. Satu lagi Borobudur Marathon. Borobudur Marathon ini masih saya nego-nego angka untuk sponsorshipnya di situ. Dan virtual event sendiri kita juga ada bekerja sama dengan 99 virtual untuk event tersebut di tahun ini. Dan 2022 saya masih belum dapat kalender untuk event-event selanjutnya Pak. Untuk saya fokus yang apa namanya target strategi terdekat sih fokus di Jakarta Marathon sama di Borobudur Marathon, matangin di angka. Dan untuk 99 virtual itu 99 race itu hampir tiap bulan sih ada kegiatan event sih sama 99 race virtual. Iya, iya, iya. Pastinya itu juga membantu mendongkrak awareness ya, popularitas Ya, brand betul, image-nya betul, Fitbit ya di event-event betul. yang besar gitu ya. Oke. Sangat-sangat membantu karena di tahun 2018, 2019 kita jadi sponsor di Jakarta Marathon Pak. Mm-mm. Fitbit.
Jadi 2020 nggak ada penyelenggaraan event tersebut. 2021 kita coba masuk lagi dan alhamdulillah udah deal di angkanya. Insya Allah kita akan jadi salah satu sponsor di event tersebut. Oke, oke. Yang pasti kalau sisi image ya brand image, kemudian juga perceived quality, akhirnya juga kami Solar Ready kan juga awal pertengahan tahun lalu kan juga pertengahan tahun itu kan juga sudah mendaulat Fitbit ya sebagai salah satu Betul, produk wearable sponsor. device utama smartwatch yang satu yang menyabet penghargaan bergengsi ya. Artinya itu juga Iya, bagian kami untuk melihat ternyata memang konsistensi pasar, menggarap market ya kan, kemudian after salesnya juga tidak betul. kalah baik lagi dari produk itu sendiri kan gitu. Oke, Setuju. yang dari harapan Mas Anjas sendiri dari sisi misalnya kami atau seluler gitu kan atau media lain akan bagaimana nih? Karena balik lagi media dengan brand dengan merek kan juga punya bisa bersinergi ya untuk bisa Betul, mempopulerkan. Pak. Yang saya harapkan terutama buat Saler ID dan tim ya, kedepannya tetaplah sebagai partner media sebagai Fitbit Hmm, untuk membantu Fitbit secara branding gak hanya di online maupun di offline dan eh, setiap ada kegiatan event minta tolong Fitbit dilibatkan karena itu sangat membantu branding kita dan kalau kita ada event launching maupun presscon pasti akan kita undang Select ID karena di 2020 dan 2021 2020 sama 2021 kita juga ada event presscon untuk launching produk. Jadi nextnya mungkin 2022 tetaplah saya minta tolong bantuan teman-teman media ya terutama Select ID gitu kan karena tidak bisa dipungkiri apa namanya berpartner dengan media itu salah satu cara kita untuk membantu branding kita di masyarakat ya hanya salah apa namanya di media online media offline karena ya tadi tanpa bantuan dari teman-teman media orang juga tidak akan tahu ada launching produk baru apa ada di apa ada yang lagi tren itu seperti apa tetaplah Pak kedepannya us what like fit betul-betul selalu kita juga berinovasi ya, selalu berinovasi lah untuk bagaimana kegiatan event-event yang bisa berkolaborasi dengan Fitbit. betul betul betul. Kami juga selaku media ya seluler pasti akan support teman-teman juga terutama Fitbit yang Ya, memang konsistensi pasarnya sudah sangat jelas sejak beberapa tahun terakhir dan ya artinya juga konsumen juga merasa sangat masyarakat kita juga sangat terbantu dengan produk-produk Fitbit terutama dalam hal iya tadi yang kita dorong adalah tentang lifestyle dari sisi kesehatan. Pada akhirnya kan kalau semua juga sehat, alhamdulillah kan pandeminya juga lebih cepat berakhir ya. amin. Tapi tadi balik lagi ke kitanya Pak ya, kita patuhin protokolnya. BTW udah vaksin belum Pak? Alhamdulillah sih udah. Ya, alhamdulillah. Mendukung program pemerintahan salah satunya itu Betul vaksin. betul betul betul. Iya Terus iya apa iya. namanya? Itu salah satu yang juga perlu kita support Ya, terus karena ya akhirnya kesadaran bersama komunal akan herd immunity ini akan lebih cepat tercapai gitu. Minimal siap. ya kalau kalau nggak jauh-jauh kita Jakarta, Jakarta juga harus lebih duluan ya gitu kan supaya Betul. bisa menjadi contoh atau role model bagi kota-kota atau daerah lain gitu. Oke. Wah Satu nggak lagi terasa Pak. ternyata udah satu Oh, jam. Memang betul yang tadi Mas iya, Anjar cerita ya kalau diskusi tentang Fitbit nggak bisa selesai cuma ya, 11 jam ya. betul. Oke, satu lagi Pak. Mungkin kan di next month kita kan ada launching produk baru. Salah satu smart tracker yang ditunggu-tunggu sih sama Oke. sama beberapa user kita dan semua sih sudah pada tanya. Nanti tim saya akan menghubungin Seller ID tetaplah minta tolong di review ya Pak ya. Oke, Di siap. review, di unboxing, dimunculkan di berita tetap Baik ya. sebagai Itu partner. juga Nanti sangat kita kita perlukan uh, juga sebagai tugas dan tanggung jawab kami untuk menyampaikan ke khalayak ya ke publik itu betul, kan ya bagian dari edukasi juga bagian dari betul. publikasi yang mereka bisa selebihnya pilihan kepada masyarakat gitu. Tapi kalau memang konsistensi yang digarap oleh Fitbit hari ini sudah sangat baik sekali, tinggal terus Ya, didorong saja ya Mas Anjar gitu kan dan teman-teman di Ingram appreciate dari kami sama ini ternyata sejak diagaini bersama oleh Ingram Fitbit semakin ya kalau bahasa marketnya berotot ya iya. makin diminati oleh masyarakat ya gitu ya. Betul. Gitu. Ya, alhamdulillah dan itu pun juga berkat bantuan dari teman media sih, nggak bisa dipungkiri sih. Salah satunya juga berkat bantuan dari teman-teman media, publish berita dari Fitbit, terus
membantu waktu ketika ada event launching, ada press-con. Jadi ya tetaplah bersinergi dengan teman-teman media, dan bisa dipisahkan sih, itu Pak. Betul betul. Siap. Ternyata Thank kita you, bener sudah. Tadi ya thank you Mas Pak Anjar Uday. bilang 1 jam, memang nggak tuntas juga kalau kita bisa Siap, akan siap. eksplorasi. Ke depan kita akan bisa menyediakan waktu lebih lagi buat Mas Anjar dan teman-teman Ingram dan Fitbit Siap. untuk kita eksplorasi lagi Baik, diskusi selanjutnya yang jauh lebih menarik baik lagi Pak. ya kan, dengan potensi potensi pasar yang akan lebih kompetisinya seperti apa mungkin tahun depan ya kan. Betul. Seru pasti akan di bisnis wearable device ini ya gitu. Iya, pastilah karena ngikutin perkembangan zaman, tren, dan ya terus selalu berinovasi. Inovasinya selalu beda-beda gitu. Oke Pak. Baik Mas Anjar, terima kasih atas waktu dan Thank you Pak. kesempatannya. Thank you Pak Uday. Mudah-mudahan kita Ya, bisa bertemu lagi di kesempatan jauh lebih baik lagi. Insya Allah, amin. semoga selalu sehat Amin. Mas Anjar ya. Buat teman-teman, salam Amin buat Uday. teman-teman di Pak Ingram. Uday juga. Gitu. Salam buat tim di Sableng ID sana Pak. Siap. Ya, oke. Oke, baik sahabat seluler, kita baru saja menuntaskan diskusi dengan Mas Anjar Maulana Sandi. Beliau adalah product manager dari PT Ingram Indonesia yang mengageni atau merupakan pemilik merek prinsipal agen dari distributor dari produk-produk beberapa yang terutama adalah Fitbit yang sangat bagus sekali. Hari ini kita dari sisi tadi cerita Mas Anjar sudah masuk top 3 ya. Memang Fitbit jauh lebih diminati saat sekarang dengan varian produk yang beragam, inovasi, dan semuanya menyangkut kesehatan. Pada akhirnya pilihan kepada konsumen, dan kita akan terus berusaha membantu teman-teman industri, teman-teman media bagaimana mempublikasikan produk-produknya jauh lebih baik lagi ke depannya. Baik, itu saja diskusi kita siang ini dengan Mas Anjar. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan lagi Mas Anjar di kesempatan berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih pendek lagi, dan juga kita akan tetap bertemu lagi di kesempatan berikutnya pada pekan depan dengan tema dan diskusi dengan narasumber yang berbeda. Baik, saya tuntaskan. Saya Uday Rana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.